juri, dan Bapak Panitia. Kami datang dari ujung timur Kabupaten Cilacap, SMP Negeri 1 Muslim. Kami tim Jelita Spensanus, saya tim Sadekar Madeni, saya Khairul Badriah, saya Evan Erasmoro, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Cerita Ramah Lingkungan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, pertama kami akan memaparkan apa yang melatar belakangi dari pembuatan Jelita Ramah Lingkungan ini. Yang pertama, tingginya produksi jelantah. Masyarakat Indonesia secara umum sangat menyukai makanan yang diolah menggunakan minyak goreng atau yang kita kenal sebagai gorengan. Baik di rumah, di warung-warung, hingga kantin sekolah pun tidak menutup kemungkinan jika kita akan menemukan minyak goreng bekas atau yang dikenal sebagai jelantah. Yang kedua, jelantah berdampak negatif bagi kesehatan. Penggunaan jelantah berdampak negatif bagi kesehatan akibat banyaknya radikal bebas beta-taksin yang terkandung dalam jelantah. Dikutip dari Halodoc, setidaknya ada 4 bahaya jelantah bagi kesehatan jika digunakan secara berulang. Di antaranya, memicu risiko kanker, obesitas, infeksi bakteri, dan penyakit degeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Yang ketiga, jelantah buruk bagi lingkungan. Pembuangan limbah jelantah sembarangan berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, jelantah dapat didaur ulang menjadi barang yang berguna bagi kehidupan kita. Yang keempat, lilin merupakan salah satu daur ulang jelantah. Salah satu hasil daur ulang jelantah adalah lilin. Kami memodifikasi lilin menjadi lilin aromaterapi. Namun, masih belum banyak orang yang mengetahui tentang lilin aromaterapi karena masih sangat jarang penjualannya, terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan. Yang kelima, lilin aromaterapi bermanfaat untuk kesehatan. Lilin aromaterapi memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk relaksasi, meredakan stres, membuat tidur lebih baik, dan meredakan kelelahan mental. Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki ide untuk membuat percobaan lilin aromaterapi dengan menggunakan pewangi alami. Kami memberi nama produk ini Jelita Ramah Lingkungan. Jelita merupakan akronim dari jelantah menjadi lilin aromaterapi. Baiklah, tadi adalah pemaparan latar belakang dari pembuatan Jelita Ramah Lingkungan. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan karya ilmiah Jelita Ramah Lingkungan. Yang pertama, mengenalkan inovasi produk Jelita Ramah Lingkungan dengan cara membuat lilin yang berbeda pada umumnya dari segi bahan baku utama. Yang kedua, menciptakan produk ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi stres, membuat suasana nyaman, membuat tidur lebih baik, dan meredakan kelelahan mental. Yang ketiga, menyalurkan kreativitas remaja dalam bidang ilmiah. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pemaparan selanjutnya adalah tentang spesifikasi teknis dan pembuatan. Pembuatan Jelita Ramah Lingkungan mencakup 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Tahap yang pertama yaitu persiapan. Terdapat 3 hal yang perlu kami persiapkan. 1. Bahan baku. Bahan baku yang perlu dipersiapkan diantaranya ada panci, bahan baku, sterilnya. Lilinnya aja, lilinnya aja. Lanjut. Lanjutkan. Kalau korek ya? Lanjut dulu. Selanjutnya yang kedua adalah proses produksi. Kami perlu pematangan konsep tentang Jelita Ramah Lingkungan sebagai persiapannya. Yang ketiga, pemasaran. Ada persiapan berupa platform baik itu daring maupun luring sebagai persiapan untuk pemasaran dan mempromosikannya. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Adapun prosedur pembuatan Jelita Ramah Lingkungan yaitu 1. Merendam arang ke dalam minyak.
sekali di dalam minyak terdapat residu, maka perlu dilakukan proses penyaringan. Yang ketiga, menimbang stearik asid dan minyak jelantah. Untuk takarannya dapat disesuaikan. Yang keempat, didihkan minyak jelantah. Supaya stearik asid dapat terlarut sempurna, maka minyak perlu dididihkan. Yang kelima, tambahkan stearik asid lalu aduk. Supaya stearik asid terlarut lebih cepat, dapat dibantu aduk dengan gelas kaca. Yang keenam, tuang ke gelas yang lebih kecil. Sebelumnya, gelas telah dipersiapkan sesuai bagiannya masing-masing. 7. Beri pewarna. Krayon sebagai pewarna telah diserut supaya lebih mudah terlarut. 8. Tambahkan pewangi. Ini dapat disesuaikan dengan selera. 9. Tuang ke cetakan yang telah disiapkan. Persiapan untuk cetakan adalah diberi sumbu di tengahnya. 10. Setelah dingin, lilin siap digunakan. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu evaluasi. Ada 3 hal dalam tahap evaluasi. Yang pertama, analisis capaian. Maksudnya, produk jelita terus dianalisis dan dikembangkan sehingga kami mengetahui berhasil atau tidaknya. Yang kedua, prospek. Jelita ramah lingkungan memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Dilihat dari tampilan dan fungsinya, jelita ramah lingkungan memiliki banyak peminat. Yang ketiga, melibatkan semua pihak. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh siswa, pihak sekolah, dan masyarakat, sehingga semua berperan dalam pemberian kritik dan saran. Jelita ramah lingkungan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, teman-teman sekolah, hingga orang tua kami. Berikut keunggulan dari jelita ramah lingkungan. 1. Ramah lingkungan. Jelita merupakan hasil daur ulang limbah jelantah dan hasil pembakaran jelita ini tidak meninggalkan sisa yang merugikan. 2. Bahan bakunya mudah diperoleh karena bisa dicari di lingkungan masyarakat, khususnya para pedagang yang menjual gorengan seperti bungkus, lanting, tahu, mendoan, dan lain-lain. 3. Hasil produk yang kami buat bernilai ekonomis, modis, medis, dan estetis. Ekonomis berarti bahan dan prosesnya bersifat hemat atau irit. Modis berarti tampilan jelita ini sesuai dengan model atau tren terbaru. Medis di sini maksudnya memiliki dampak positif bagi kesehatan. Estetis maksudnya memiliki nilai seni dan keindahan. Keunggulan selanjutnya yaitu jelita ramah lingkungan memiliki potensi aplikasi atau prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Konsep yang digunakan yaitu metode P4, produk, promotion, place, dan price. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, lilin aromaterapi merupakan salah satu inovasi produk daur ulang limbah jelantah. Yang kedua, jelita ramah lingkungan memiliki banyak manfaat. Yang ketiga, jelita ramah lingkungan sebagai ajang penyaluran kreativitas dalam bidang ilmiah. Kenusakambangan naik kapal feri. Singgah Teluk Penyu membeli mendoan. Sekian presentasi dari kami. Silakan beri kami pertanyaan. Itu bahannya tadi apa saja? Jelantah, terus dicampur stearik asid, asam serat ya. ya. Terus komposisinya Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk minyak jelantah tersebut dicampur stearik asid, fragrance oil, apa yang kita? fragrance oil, aromaterapi. Oh, bau. Baunya ya. Itu belinya di mana? Untuk fragrance oil dapat dicari di toko-toko perlengkapan kosmetik ataupun di toko online juga banyak. Terus itunya tadi juga online. Apa tadi namanya? Saya kasih. Iya. Coba kayak apa? Oke ya. Coba
apinya. Itu dinyalain itu baunya kayak apa baunya? Bau jerantah apa bau kamu? Kasih. Terus stearin acik 1 kilo berapa? Harganya Iya. satu saja apa? Enggak 1 kilo itu berapa? Ini yang dinyalakan instan satu aja. aciknya. 30 ribuan. Online belinya. Terus pewanginya? Ya, barangkali tidak maksimum. Tahu apa Pak? Bau api. Nggak bau, nggak bau jelantah. Bau api, Kok kayak kayak puding, puding. puding tabi, Ini yang warna-warni ini pewarna. Tadi pakai itu krayon. Krayon. Krayon dikit. kalau nggak di krayon masih itu ya? Masih warna jerantah. Warnanya kuning gitu. Ini putihnya jelantahnya sedikit, jangan-jangan. Keputih banget. Dan yang setelah disaring mana? Yang Ini kuning. jelantah. Iya, direndam. Nah, terus hasil yang udah disaring Wah, Di situ. masih hitam. Tapi kok ini jadi kuning gitu Ini tadi? jerantahnya Iya. sama Arang. warna. Supaya apa? Soalnya baunya hilang. Baunya hilang. Kalau hitam-hitamnya hilang kan jelantah banyak warna. Pakai apa? Menghilangin warnanya. Itu kan hitam. Emang termasuk menyaring warna ini? Yang sudah disaring mana? Masalah Jelantah. hasilnya putih, nanti Iya. meragukan. Jelantah yang sudah disaring Jelantah hasilnya nggak seperti putih. apa? Nah, Bisa menggunakan keras saring. Iya, dicoba pakai aqua nih. ini pakai gelas aqua. Wah, Tapi ini titik asapnya bagus kok. nggak bawa gelas nggak lagi kan? ada ya. Tapi ininya minyaknya. Hah? Titik. Titik nyalanya. Iya, maksudnya smoke point-nya nggak tinggi, Mm-mm. bagus. Nggak, langasnya nggak ada. Mm-mm. Ya sedikit aja nggak apa-apa, ini Untuk kelihatan. nyoba. Oh, enggak lah. Masih putih itu Pak jelantahnya. Oh, nambah goreng pisang, jangan goreng bukan dari bakul mendoan, bakul itu ya, goreng di jalan ini. Ini jelantah Ini rumah. jelantah dari rumah. Kalau jerantah Lamongan ini siram banget. Tapi makin ireng makin gurih. Iya, om jelantah pakai sambal itu juga enak ya Pak. Mm-mm. Kalau sambal dikebeli jelantah. Ini berarti pas dinyalain terus dia sampai berapa lama habis itu atau gimana? Udah pernah nggak berapa lama dia sampai habis gitu? Lebih dari 8 jam bisa tahan. Segini 8 jam saja. Ya, Bisa sama. lebih. Bisa lebihnya sampai berapa? Bisa sampai 1 harian mungkin. Belum pernah dicoba sampai habis Ya, gitu. nyalain sampai habis. Heeh. Itu segini itu tuh. sumbunya tahan enggak? Iya. Langsung mati. Ini saya tiup Pak. Oh, ditiup. Kita mati sendiri. Iya maksudnya udah pernah nyoba belum ini dibakar, dinyalain kan sampai ini promo habis nanti kalau untuk dijual promosi. itu. Mbak ini Kalau nanti listrik mati berapa seharian. gitu. Ternyata listrik mati baru tengah malam sudah habis gitu. Kalau ini dibanding lilin yang seperti ini gitu. Udah pernah belum? Sudah. Udah Terus gimana hasilnya? sampai 1 harian mungkin baru. Jangan mungkin ya kalau jawab. Itu Udah Bu, 24 jam misalkan. Beberapa waktu lalu kami mencoba dari Iya. pagi, dari awal sekolah, ternyata sampai siang masih bertahan apinya. Kan dulu 8 jam. Ya intinya belum dicoba 24 jam. Ya. Kalau
jam belum mencoba. Itu nanti kalau apa dipakai terus berarti makin lama makin ke bawah. Apa Makin gimana? berkurang apa enggak? Nah, yang lilinnya apa? Karena kan dalam gelas ya, bukan cetak, bukan dikeluarin. Nah, kalau dikeluarin, sisa pembakarannya kan meleleh hilang. Kalau ini nampung terus, makanya apa nanti sumbunya masuk. Apa gimana? Itu kan tadi di tengah-tengahnya itu udah mencair. Nah, Tengah-tengah sumbu itu. kalau masih nyala, Itu kalau mencair, yang oranye itu mencair semua, dia tetap nyala apa enggak? Sudah pernah dicoba? Sudah. Yang masih tetap nyala. Lelehannya masih tetap di dalam gelas, tapi lilinnya masih nyala. oh kalau gitu ya bisa berhari-hari ya Bu. Iya. Sampai sumbunya habis ya? Sampai Iya. Yang habis sumbunya aja berarti. sumbunya dipanjangin berarti Pak. Sampai muter-muter. Ya kebanyakan referen kan ada lilin-lilin di luar kan nggak dalam bentuk gelas kan. Cetakannya aja seperti gelas. Bulat gitu. Karena dia biar setelah kepanasan leleh hilang atau jatuh ke bawah biar saya rasa ini kan kandungannya pasti berkurang. Gitu. Kalau memang kayak gini seneng nggak bisa habis. Apalagi kalau tetap cair terus masih bisa nyala. Ya mungkin nextnya ini mungkin karena untuk penelitian jadi masih gelasnya. Karena kalau dinyalain masih ada gelasnya itu kita tanya apakah ketika 24 jam masih nyala terus karena kan nggak hilang tuh lilinnya. Itu masih ada cairnya. Kurang dulu. Iya. Terus bedanya apa yang ada? Ya, dengan yang sudah ada. Sudah ada di pasaran. Untuk beda sendiri, dilihat dari tampilannya, lilin kami memiliki model yang berlapis-lapis. Terus Dilihat dari setelah kami mencari-cari di media sosial, ternyata belum ada yang membuat lilin dengan model berlapis-lapis seperti Oke. jelita kami. oh, cerita cantik ya. Terus Terus apalagi? ya yang mau tawarin apalagi? Untuk pewanginya kami menggunakan bahan alami dan bahan alami tersebut dapat disesuaikan selera masing-masing. Lalu harganya yang ekonomis serta mudah untuk dibuat. Walaupun dibuat dengan stearik asid, ternyata stearik asid dapat diganti dengan alternatif yaitu lilin bekas ataupun lilin biasa yang dilelehkan lalu dicampurkan ke minyak jelantah. Bapak kalau letak dari terus dilalakan kalau jadi mahal nanti. Iya. Ini jual berapa satu? Sekitar 15.000. Mahal itu. Iya. Kalau yang itu berapa? Kalau yang lilin biasa yang tanpa gelas kan ada juga ya? Ini yang model gitu ada sih, cuma memang nggak lapis-lapis, warna ya, lilin Cina itu. Yang untuk ibadah orang Cina. Cina. Nah, Mahal sih memang. di situ. Oh, 15.000 berarti cukup bisa terjangkau ya. Ya cuma mungkin diimprove ya, biar nggak dilepas dari gelas caranya seperti apa. Kan biar nggak, itu tadi pertanyaan kecuali kamu bisa jawab pertanyaan saya. Apakah selama nggak keluar dari gelas masih nyala terus? Apa kan namanya nyala itu ada ya minyak kandungan dan lain-lain itu yang bikin nyala. Nah kalau udah terbakar 24 jam, apakah masih nyala terus? Nah itu yang kami tanya. Karena ini di dalam gelas, kalau dikeluarin kan dia akan meleleh pergi. Kecuali memang nyala terus, berarti bagus. 15.000 bisa untuk sebulan. Kan nggak indah. Itu yang saya tanyakan itu. Ini kan sudah ada juga yang berlapis-lapis. Harganya 17.900. Sama. Ya cuma mungkin dia tidak dari bahannya. Nah mungkin kamu bisa eksplor ini loh saya ramah lingkungan, saya dari drama, saya dari membantu mengurangi apa tuh lah. Kalau bahan ternyata banyak nih. harus ada kelebihannya ya dibanding yang sudah dijual di Pasaran. Kalau hanya warna, saya rasa banyak juga yang bahan alami. Baiklah, tadi adalah
atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri semua. Mohon maaf